Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, we cannot communicate. Kata words logic dan beven dan Jackson. Artinya kita tidak dapat menghindari komunikasi. Bahkan ketika diam, Anda juga berkomunikasi. Ketika pejabat mengatakan no comment, ia sebetulnya menyampaikan komentar. Begitu akrabnya komunikasi dengan kita, sehingga kita perlu berkomunikasi untuk menghindari komunikasi. Istri yang tidak ingin berkomunikasi dengan suaminya dapat memilih beberapa cara. Ia terus terang tidak ingin berbicara dengan suaminya, atau ia dapat menanggapi suaminya dengan cara-cara yang membuat suaminya jera. Misalnya dengan memberikan jawaban yang tidak relevan, atau ia membisu. Namun apapun yang dipilihnya, ia tetap berkomunikasi. Dengan komunikasi, manusia dapat mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Para pakar komunikasi sepakat dengan para psikolog bahwa kegagalan komunikasi berakibat fatal, baik secara individual maupun sosial. Secara individual, kegagalan komunikasi menimbulkan frustasi, demoralisasi, alienasi, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling pengertian, kerjasama, toleransi, dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial. Al-Quran menyebut komunikasi sebagai salah satu fitrah manusia. Asy-Syaukani dalam buku tafsirnya Fathul Qadir mengartikan al-bayan sebagai kemampuan berkomunikasi. Untuk mengetahui bagaimana orang-orang seharusnya berkomunikasi, kita harus melacak kata-kata kunci key konsep yang digunakan oleh Al-Quran untuk komunikasi. Selain al-bayan, kata kunci untuk komunikasi yang banyak disebut dalam Al-Quran adalah al-qaul. Dengan memperhatikan kata qaul dalam konteks perintah atau amr, kita dapat menyimpulkan 6 prinsip komunikasi. Qaulan syadida, qaulan baligha, qaulan atsura, qaulan layyinan, qaulan kariman, qaulan ma'rufan. Prinsip qaulan sadidan. Kata qaulan sadidan disebut 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah menyuruh manusia menyampaikan qaulan syadidan dalam urusan anak yatim dan keturunan. Seperti, dan hendaklah orang-orang takut kalau di belakang hari mereka meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan kesejahteraannya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan qaulan syadidan. Yang kedua, Allah memerintahkan qaulan sadidan sesudah takwa. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah qaulan sadidan. Nanti Allah akan membaikkan amal-amalmu, mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ia mencapai keberuntungan yang besar. Apa arti kata qaulan sadidan? Qaulan sadidan artinya pembicaraan yang benar, jujur, lurus, tidak bohong, tidak berbelit-belit. Ya, thick tall menerjemahkan straight to the point. Prinsip komunikasi yang pertama menurut Al-Quran adalah berkata yang benar. Ada beberapa makna dari pengertian benar sesuai dengan kriteria kebenaran. Arti pertama, benar ialah sesuai dengan kriteria kebenaran. Untuk orang Islam,
Ucapan yang benar tentu ucapan yang sesuai dengan Al-Quran, Al-Sunnah dan ilmu. Al-Quran menyindir keras orang-orang yang berdiskusi tanpa merujuk pada kitab Allah, petunjuk dan ilmu. Di antara manusia ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, petunjuk dan kitab yang meneranginya. Al-Quran menyatakan bahwa berbicara yang benar, menyampaikan pesan yang benar adalah prasyarat untuk kebenaran atau kebaikan atau kemaslahatan amal. Bila kita ingin menyukseskan karya kita, bila kita ingin memperbaiki masyarakat kita, kita harus menyebarkan pesan yang benar. Dengan perkataan lain, masyarakat menjadi rusak bila isi pesan komunikasi tidak benar. Bila orang menyembunyikan kebenaran karena takut menghadapi kekuasaan, rejim yang menegakkan sistemnya di atas penipuan atau penutup kebenaran, ya, atau penutupan kebenaran, menurut Al-Quran tidak akan bertahan lama. Alfred Korzybski, peletak dasar teori general semantik, menyatakan bahwa jiwa individual maupun sosial timbul karena menggunakan bahasa yang tidak benar. Ya. Bahwa penyakit jiwa individual maupun sosial timbul karena menggunakan bahasa yang tidak benar. Makin gila seseorang, maka cenderung yang menggunakan kata-kata yang salah atau kata-kata yang menutupi kebenaran. Ada beberapa cara menutupi kebenaran dengan komunikasi. Yang pertama, menutupi kebenaran dengan menggunakan kata-kata yang abstrak, ambiguitas, atau menimbulkan penafsiran yang sangat berlainan. Bila tidak setuju dengan pandangan kawan Anda segera menyebut dia tidak Pancasilais. Anda sebenarnya tidak tahan dikritik. Tetapi karena tidak enak menyebutnya, Anda akan berkata, saya sangat menghargai kritik. Tetapi kritik itu harus disampaikan secara bebas dan bertanggung jawab. Kata bebas dan bertanggung jawab adalah kata abstrak untuk menghindari kritik. Ketika seorang mubaligh menemukan pendapat mubaligh lain logis dan pendapatnya tidak logis, ia berkata, akal harus tunduk pada agama. Ia sebetulnya mau mengatakan bahwa logika orang lain itu harus tunduk pada pemahamannya tentang agama. Akal dan agama adalah dua kata abstrak. Karena itu mesti berhati-hati dalam menggunakan kata-kata abstrak. Yang kedua, orang menutupi kebenaran dengan menciptakan istilah yang diberi makna yang lain. Istilah itu berupa eufemisme atau pemutarbalikan makna sama sekali. Pejabat melaporkan kelaparan di daerahnya dengan mengatakan kasus kekurangan gizi atau rawan pangan. Ia tidak dikatakan ditangkap, tapi diamankan. Harga tidak dinaikkan, tetapi disesuaikan. Anak bapak, kata bapak guru, ya, anak bapak, kata bapak guru, tidak bodoh, cuma lambat belajar saja. Nah, pemutarbalikan makna terjadi bila kata-kata yang digunakan sudah diberi makna yang sama sekali bertentangan dengan makna yang lazim. Operasi untuk menertibkan pedagang asongan kita sebut operasi esok penuh harapan. Proyek yang hanya menguntungkan segelintir orang ketika kita katakan untuk kesejahteraan rakyat banyak. Judi massal kita sebut sebagai sumbangan dermawan sosial berhadiah atau SDSB. Al-Quran mengajarkan bahwa salah satu strategi memperbaiki masyarakat ialah membereskan bahasa yang kita gunakan. Bahasa harus kita gunakan untuk mengungkapkan realitas, bukan untuk menyembunyikannya. Yang kedua, tidak bohong. Arti kedua dari qaulan sadidan adalah ucapan yang jujur atau tidak bohong. Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhi dusta karena dusta membawa kamu pada dosa,
dan dosa membawa kamu pada neraka. Lazimkanlah berkata jujur, karena jujur membawa kamu pada kebajikan dan membawa kamu pada surga. Ketika Abu Dzar masuk Islam, ia dibaiat Nabi untuk berkata benar walaupun pahit. Pada zaman Utsman, ia mengkritik para sahabat yang korup. Ketika orang disuruh menyanjungkan pujian, Abu Dzar menyampaikan kecaman. Ia tidak mau berdusta. Ia diusir oleh Rabazah dan meninggal dunia di tempat pengasingan. Di bawah kolong langit ini tidak ada lidah yang lebih jujur daripada lidah Abu Dzar, kata Nabi SAW. Masih pada zaman Muawiyah, khatib-khatib dianjurkan untuk melaknat Ali. Ali bin Abi Thalib harus disebut sebagai orang murtad, pendusta dan kafir. Hujur bin Abdi dan kawan-kawan tidak mau melakukannya. Mereka tahu Ali sahabat yang mulia, pintunya ilmu Rasulullah, ya, pintu ilmu Rasulullah. Muawiyah kemudian menghukum mati mereka. Ada di antara mereka yang dikubur hidup-hidup. Nauzubillah. Semoga kita tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Al-Quran mengarahkan kepada kita, menyuruh kita selalu berkata benar. Anak-anak dilatih berkata jujur. Kejujuran melahirkan kekuatan. Kebohongan mendatangkan kelemahan. Biasa berkata benar mencerminkan keberanian. Bohong sering lahir karena rendah diri, pengecut dan ketakutan. Abu Darda bertanya, "Ya Rasulullah, mungkinkah mukmin mencuri?" Kata Nabi, "Ya, kadang-kadang." Ia bertanya lagi, "Mungkinkah mereka berzina?" Kata Nabi, "Mungkin saja." Ia bertanya lagi, "Mungkinkah ia berdusta?" Nabi menjawab dengan ayat Al-Quran, "Yang membuat kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah pendusta." Yang ketiga, bahaya bohong. Ya, Nabi Muhammad SAW dengan mengutip Al-Quran menjelaskan bahwa orang beriman tidak akan berdusta. Dalam perkembangan sejarah, umat Islam sudah sering dirugikan karena berita-berita dusta. Yang paling parah terjadi ketika bohong memasuki teks-teks suci yang menjadi rujukan. Kebohongan tidak berhasil memasuki Al-Quran karena keaslian Al-Quran dijamin oleh Allah, juga karena kaum muslim hanya memiliki satu mushaf Al-Quran. Tetapi kebohongan telah menyusup ke dalam penafsiran Al-Quran. Makna Al-Quran pernah disimpangkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kebohongan juga memasuki hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Walaupun berdusta atas nama Nabi, diancam dengan neraka. Sepanjang sejarah ada saja orang yang berwawancara imajiner dengan Nabi. Belakangan ada orang melakukan wawancara imajiner dengan para sahabat yang mulia. Mereka menisbahkan kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya prasangka, fanatisme, dan kejahilian mereka. Para ahli hadis menyebut berita imajiner ini sebagai hadis maudhu. Para penulisnya atau pengarangnya disebut al-wadhu atau al-kazab, pendusta. Pada zaman Nabi mereka disebut al-fasiq. Pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, ada murid-murid sahabat yang terkenal pendusta. Ya, di antaranya adalah Ikrimah dan Muqatil bin Sulaiman. Ikrimah misalnya banyak menisbahkan pendapatnya kepada Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas terkenal sebagai penafsir Al-Quran. Banyak paham Ikrimah disebut sebagai tafsir Ibnu Abbas. Ka'ab al-Ahbar banyak memasukkan mitos-mitos Yahudi dan Nasrani ke dalam tafsir. Kelak para ulama menyebutnya sebagai Israiliyat. Berita-berita dusta tentang Nabi sangat berbahaya karena umat Islam merujuk kepada Nabi dalam perilaku mereka. Sunnah Nabi menjadi dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran. Memalsukan hadis Nabi berarti memalsukan ajaran Islam. Menyebarkannya hadis maudhu telah banyak mengubah ajaran Islam. Imam Syafi'i yang bercerita tentang Wahab bin Kash'an, ia berkata, "Aku melihat Abdullah bin Jubair memulai sholat Jumat sebelum khutbah. Semua sunnah Rasulullah SAW
sudah diubah. Bahkan sholat pun, Al-Juhri, seorang tabi'in, menemukan sahabat Anas bin Malik menangis. Ketika ditanya mengapa ia menangis, Anas menjawab, sudah tidak aku kenal lagi agama Islam sekarang ini kecuali sholat saja. Ia pun sudah dilalaikan. Begitu banyaknya perubahan ajaran Islam akibat pemalsuan hadis, sampai Hasan al-Basri memberikan komentar tentang zamannya. Sekiranya sahabat-sahabat Nabi itu keluar mendatangi kalian, mereka tidak akan mengenal kalian kecuali kiblatnya saja. Untuk memperoleh ajaran Islam yang sejati, para ulama kemudian mengembangkan ilmu-ilmu hadis. Mereka melakukan kritik hadis lewat 3 kritik. Yang pertama, kritik rawi. Mereka memilih kejujuran dan daya hafal para periwayat hadis. Kalau periwayatnya hanya jenis wawancara imajiner, hadisnya disebut hadis maudhu. Bila periwayatnya kurang bagus, daya hafalnya, hadisnya disebut hadis dhaif. Kedua, kritik sanad. Urutan periwayat hadis itu haruslah bersambung, tidak terputus. Salah seorang saja hilang, missing link, hadisnya dinyatakan terputus, muqati atau mursal. Ketiga, kritik matan. Isi hadis harus diuji dengan Al-Quran atau diverifikasi dengan data historis lainnya. Hadisnya disebut hadis mutawatir. Karena itu ilmu-ilmu hadis sangat berharga untuk memelihara kemurnian Islam. Studi kritis terhadap sejarah Rasulullah akan disambut oleh setiap muslim yang mencintai kebenaran dan sekaligus dibenci oleh orang-orang yang mau mencemari Islam. Penelitian terhadap hadis harus dilanjutkan dalam rangka mempraktekkan prinsip-prinsip qaulan sadida. Yang kedua adalah prinsip qaulan balighan, ya. Qaulan baligha, ya. Perkataan kepada mereka dengan qaulan baligha, ya. Berkatalah kepada mereka dengan qaulan baligha. Nah, kata baligh dalam bahasa Arab artinya sampai, mengenai sasaran atau mencapai tujuan. Bila dikaitkan dengan qaul, ucapannya atau komunikasi, baligh berarti fasih, jelas maknanya, terang, tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki. Karena itu prinsip qaulan baligho dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif. Al-Quran memerintahkan kita berbicara dengan efektif. Semua perintah jatuhnya wajib selama tidak ada keterangan lain yang memperingannya. Begitu bunyi kaidah yang dirumuskan usul fikih. Dan di sisi lain Al-Quran melarang kita melakukan komunikasi yang tidak efektif. Keterangan lain memperkukuh kesimpulan ini. Nabi Muhammad SAW berkata, katakanlah dengan baik, bila tidak mampu diamlah. Falyaqul khairan aw yasmut. Rasulullah sendiri memberi contoh kepada khutbahnya. Umumnya khutbah Rasulullah pendek tetapi dengan kata-kata yang padat makna. Nabi menyebutnya jawamil kalam. Ia berbicara dengan wajah yang serius dan memilih kata-kata yang dapat mungkin menyentuh hati para pendengarnya. Irbad bin Syariyah, salah seorang sahabatnya, bercerita, suatu hari Nabi menyampaikan nasihat kepada kami, bergetar hati kami dan berlinang air mata kami. Seorang di antara mereka berkata, ya Rasulullah, seakan-akan baru kami dengar khutbah perpisahan. Tambahkanlah kami wasiat. Tidak jarang di sela-sela khutbahnya, Nabi berhenti untuk bertanya kepada yang hadir atau memberi kesempatan kepada yang hadir untuk bertanya. Dengan segala otoritasnya, Nabi adalah orang yang senang membuka dialog. Abu Hurairah dan Ibnu Abbas menceritakan khutbah terakhir Nabi. Rasulullah berkhutbah pada kami sebelum wafatnya. Inilah akhir khutbah yang disampaikannya di Madinah. Sebelum ia menghadap Allah, ia memberikan nasihat yang menumpahkan air mata kami, menggetarkan tubuh kami, mengguncang dada kami. Ia memerintahkan Bilal untuk menyerukan sholat jamaah. Setelah mereka berkumpul, ia naik ke mimbar, ia berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, mendekatlah dan lapangkanlah tempat bagi orang-orang di belakang kamu. Lapangkanlah tempat bagi orang-orang di belakang kamu. Ketika orang melihat di belakang sudah lapang, Nabi masih juga menyuruh melapangkan tempat. Seorang sahabat bertanya, kepada siapa lagi yang harus lapangkan tempat ya Rasulullah? Nabi menjawab, kepada para malaikat. Dengan contoh-contoh tadi, kita melihat bahwa sukses dakwah Nabi bukan karena ia sebagai Nabi saja, tetapi karena ia menggunakan prinsip qaulan baligho. Tentu saja Nabi tidak pernah belajar ilmu komunikasi di universitas. Allah sendiri yang mendidiknya.
Allah mendidikku dan menyempurnakan pendidikanku, kata Nabi. Bagaimana perincian Al-Quran tentang qaulan baligho? Yang pertama, qaulan baligho terjadi bila komunikator menyesuaikan pembicaranya dengan sifat-sifat khalayak yang dihadapinya. Dalam istilah Al-Quran, ia berbicara fi anfusihim, tentang diri mereka. Dalam istilah sunnah, berkomunikasilah kamu sesuai dengan kadar akal mereka. Pada zaman modern, ahli komunikasi berbicara tentang frame of reference atau kerangka rujukan dan field of experience, media pengalaman khalayak. Komunikator baru efektif bila ia menyesuaikan pesannya dengan kerangka rujukan dan medan pengalaman khalayaknya. Al-Quran berkata, tidaklah kami utus seorang rasul kecuali ia harus menjelaskan dengan bahasa kaumnya. Ahli syariati pernah membedakan bahasa ilmuwan dengan bahasa cendekiawan. Bahasa ilmuwan bersifat universal. Newton tetap ilmuwan dimanapun dia berada. Para ilmuwan mempunyai konvensi-konvensi yang baku untuk melaporkan penemuan mereka. Bahasa cendekiawan bersifat lokal dan temporal. Sartre adalah cendekiawan barat. Dia menangkap keresahan kaumnya, menganalisisnya, dan menunjukkan tidak adanya jalan keluar. Sartre bukanlah cendekiawan Indonesia, karena ia tidak mengenal keresahan dan masalah orang Indonesia. Newton sebaliknya adalah ilmuwan di Inggris dan di Indonesia. Menurut ahli syariati, para cendekiawan adalah pelanjut para rasul yang harus menjelaskan dengan bahasa kaumnya itu. Yang kedua, qaulan baligho terjadi bila komunikator menyentuh khalayaknya pada hati dan otaknya sekaligus. Aristoteles pernah menyebut 3 cara persuasi atau mempengaruhi manusia yang efektif: ethos, logos, dan pathos. Dengan ethos, sebetulnya kita merujuk kepada kualitas komunikator. Komunikator yang jujur, dapat dipercaya, dan memiliki pengetahuan tinggi akan sangat efektif untuk mempengaruhi massa atau khalayak. Dengan logos, kita meyakinkan orang lain tentang kebenaran argumentasi kita. Kita mengajak mereka berpikir, menggunakan akal sehat, dan membimbing sikap kritis. Kita tunjukkan bahwa kita benar, karena secara rasional argumentasi kita harus terima. Dengan pathos, kita bujuk khalayak untuk mengikuti pendapat kita. Kita getarkan emosi mereka. Kita sentuh keinginan dan kerinduan mereka. Kita redahkan kegelisahan dan kecemasan mereka. Ethos adalah kredibilitas komunikator. Al-Quran memberikan contoh hidup dari ketiga prinsip persuasi ini. Dakwah Al-Quran dimulai dengan upaya menanamkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Surah pertama Al-Alaq menyuruh Nabi membacakan kebenaran dengan menegaskan kredibilitas Sang Pencipta, Sang Pemelihara yang Maha Mulia, yang mengajar dengan pena, yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Sifat-sifat Allah yang pertama disampaikan adalah kemahamuliaan dan kemahatauan. Tuhan menegaskan kemahamuliaannya dan kemahatauannya dalam hubungan dengan kewajiban manusia untuk mengikutinya. Urutan etos itu dapat dirangkaikan seperti kemahamuliaannya dapat dilihat dari limpahan anugerahnya kepadamu. Dia menciptakan kamu, kemudian memelihara kamu dengan penuh kasih sayang. Dia menjadikan langit dan bumi dan segala isinya untuk kebahagiaan kamu. Rizqon lakum. Dan menjaga kamu sejak kamu hanya berupa segumpal daging yang melekat di dinding rahim ibumu. Dia memberikan kehidupan dan penghidupan bagimu. Lalu setelah itu semua, dia mengutus salah seorang di antara kamu untuk menunjukkan jalan bagaimana seharusnya kamu mengatur hidupmu. Dia ingin kamu berada di jalan lurus menuju puncak kebahagiaanmu. Bukankah Sang Maha Mulia itu lebih layak kamu ikuti daripada siapapun? Seperti firman-Nya, kami telah menciptakanmu. Lalu mengapa kamu tidak mau membenarkan? Kemudian kamu tahu bahwa Allah Maha Tahu. Bahkan pengetahuan kamu sebenarnya bersumber pada kemahatauan Allah. Malaikat saja berkata, Maha suci Engkau, tidak ada ilmu pada kami kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Sekarang dia berbicara kepadamu tentang kehidupanmu. Dia tahu betul keadaanmu, sifat-sifatmu, apa yang baik dan apa yang jelek bagimu.
Maka pembicaraan akhlak Nabi Muhammad SAW menurut Aisyah adalah Al-Quran, hulukuhul Quran. Hulukuhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Nabi pun mulai dakwanya dengan menegaskan kemuliaan akhlaknya. Ketika berdakwah di depan orang-orang Quraisy di Bukit Safa, Nabi berkata, apa pendapat kalian? Seandainya aku katakan bahwa di lembah sana ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkan aku? Serentak seluruh pendengar menjawab, tentu saja kami menganggap semua yang engkau sampaikan itu benar. Karena itu dengarlah, kata Nabi, aku sekarang memperingatkan kalian tentang azab yang pedih. Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Di sini Nabi menggunakan etos kemuliaan yang terpancar dari kemahamuliaan Allah. Nabi juga terkenal, bahkan sebelum dia akan menjadi Nabi, sebagai orang bijak dan cerdas, dia telah dikagumi orang karena keputusan yang berlian dalam menyelesaikan konflik kabilah ketika membangun Ka'bah. Fatonah merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, yang artinya memiliki kecerdasan pengetahuan di atas orang-orang pada umumnya. Fatonah adalah etos yang terpancar dari kemahatauan Allah. Setiap dai Muslim adalah pelanjut para Rasul. Komunikasinya efektif jika if and only if, jika dan hanya jika ia menyerap kemahamuliaan dan kemahatauan Allah di dalam dirinya. Dalam teori komunikasi modern, sifat mulia manusia, sifat mulia itu disebut trustworthiness, dan sifat tahu itu disebut expertness. Berbagai penelitian membuktikan bahwa orang cenderung mengikuti pendapat atau keyakinan orang yang dengarnya jujur, terpercaya, dan memiliki keahlian. Orang yang berakhlak rendah, yang tidak memiliki integritas pribadi, sulit menjadi komunikator berpengaruh. Begitu pula orang yang jahil, kurang memiliki gairah ilmu, dan pengetahuannya lebih bawah dari rata-rata orang banyak, sukar mengubah atau mengarahkan perilaku orang lain. Boleh jadi kebanyakan mubalik kita sekarang memiliki akhlak yang mulia. Mereka dermawan meniru kemahamuliaan Allah dan sifat pemurah Nabi. Mereka baik budi meniru ketinggian akhlak Rasul. Dari segi ini, mereka memiliki trustworthiness. Yang sering kita saksikan ialah kenyataan bahwa para mubalik sangat sibuk. Lebih-lebih pada bulan Rajab, Maulud, dan Ramadan. Makin dipercaya dan disenangi seorang mubalik, makin banyak waktunya untuk para jamaah. Begitu banyaknya berceramah sehingga ia tidak dapat mempunyai waktu untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ia tidak sempat dan kadang-kadang tidak dapat membaca kitab-kitab rujukan. Dari segi ini, kesibukan membuatnya jahil dari perkembangan pengetahuan keislaman atau bukan keislaman. Sementara itu, lewat keterbukaan informasi, umatnya makin lama makin pintar. Pada saatnya suara mubalik menjadi teriakan sunyi di rimba raya, a cry in the wilderness. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah logos, pendekatan rasional. Ya. Ketika seorang guru memuji muridnya, siapa yang tidak disenangi, tidak senang dipuji guru? Kalau Anda berbicara, pembicaraan Anda menyentuh hati pendengar, akan terlatih dalam mantik. Ceramah akan mengajak mereka berpikir. Ucapan itu sebetulnya lebih menunjukkan sikap tawadu daripada pujian guru kepada muridnya. Apakah betul pembicaraan yang menyentuh otak lebih baik daripada yang menyentuh hati? Penelitian komunikasi menunjukkan bahwa perubahan sikap lebih cepat terjadi dengan imbauan atau appeals emosional. Tetapi dalam jangka lama, imbauan rasional memberikan pengaruh yang lebih kuat dan lebih stabil. Dengan bahasa sederhana,
Iman segera naik lewat sentuhan hati, tetapi perlahan-lahan iman itu turun lagi lewat sentuhan otak. Iman naik secara lambat tetapi pasti. Dalam jangka lama, pengaruh pendekatan rasional telah menetap daripada pendekatan emosional. Al-Quran ternyata juga menyentuh otak sebanyak menyentuh hati. Di samping banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh berpikir, berenungkan, afalai tafakkarun, merenungkan, mentafakuri, terdapat pula ayat-ayat yang secara langsung membimbing manusia menggunakan akalnya. Afala yaqilun. Ya, perhatikan surah An-Naml ayat 60-64. Sebagai misal, dalam hadis, sentuhan mantik logika ini dapat dilihat pada dialog Nabi dengan para sahabatnya atau bahkan musuh-musuhnya. Seperti pernah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu, Nabi selalu mengundang pertanyaan dan perdebatan. Tanyalah aku selama aku masih berada di tempat ini, kata Rasulullah SAW. Suatu saat ketika Nabi membicarakan ayat Al-Quran bahwa surga lebarnya seluas langit dan bumi, seorang sahabat bertanya, kalau begitu di mana mereka? Kalau begitu di mana neraka? Nabi menjawab, bila malam datang, di mana siang? Bukankah malam meliputi langit dan bumi? Seseorang datang kepada Nabi yang menceritakan orang tuanya yang bernazar haji, tetapi dia tidak sempat menunaikan nazarnya, ia wafat. Anaknya bertanya, apakah ia dapat menghajikan orang tuanya? Nabi menjawab, dapat. Ketika orang itu belum paham, Nabi SAW mengajaknya berpikir, bila ayahmu berhutang, maukah kamu membayarkan utangnya? Orang itu menjawab, tentu saja. Utang terhadap Tuhan lebih pantas lagi untuk dibayarkan, kata Nabi SAW. Dalam kitab Madinah Al-Balaghah, tulisan Abu Musa Al-Janjani, juga dalam Muhammad Rasulullah, tulisan Sa'id Hawa, dimuat banyak contoh diskusi Nabi. Tidak mungkin kita memuatnya di sini. Melihat ajaran Al-Quran dan contoh Nabi Rasulullah yang merasakan pujian guru, itu suatu cambuk. Sekarang ini terlalu banyak mubalik yang memanipulasikan emosi jamaah dan kurang melatih daya kritis mereka. Keberagamaan yang emosional memang memberikan kehangatan dan gairah, tetapi itu biasanya tidak tahan banting. Dalam kompetisi pemikiran al-ghazwatul fikri yang emosional mudah tersisih oleh yang rasional. Sayang, banyak di antara kita mencibirkan studi kritis dalam bidang keagamaan. Boleh jadi karena dalam bidang yang lain pun kita tidak terbiasa berpikir logis. Di antara kita mantik sudah mentok. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.